Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu, kami dari gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Indramayu akan melaporkan beberapa hal terkait perkembangan COVID-19 Kabupaten Indramayu sampai hari ini. Yang pertama yaitu adanya penambahan kasus terkonfirmasi yang kami dapat dari laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada hari Sabtu 23 Mei 2020 sekitar jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan identitas Tuan TJ 46 tahun alamat Tukdana. Kronologis pasien tersebut, orang tersebut pulang dari Jakarta tanggal 20 Mei 2020, sudah dalam keadaan sakit sejak 1 minggu sebelumnya dan sudah mengalami rawat inap di klinik di Jakarta selama 2 hari. Kemudian setelah menurunkan istri dan anaknya di rumah, kemudian pasien langsung ke Rumah Sakit Indramayu yang dengan keluhan pada saat itu adalah demam, nyeri tenggorokan, nyeri menelan, batuk disertai sesak napas. Kemudian pasien tersebut dirawat di ruang isolasi RSUD Indramayu dan dilakukan pengambilan swab pada tanggal 21 Mei 2020. Kemudian pasien tersebut meninggal dunia di RSUD Indramayu pada tanggal 21 Mei 2020 jam 17.20 waktu Indonesia bagian Barat dengan diagnosa pneumonia dengan sepsis et causa COVID-19. Dari kasus terkonfirmasi yang kami sebutkan di atas, maka kasus tersebut adalah kasus imported case dan sudah kami lakukan tracing maupun tracking terhadap kontak erat pasien tersebut dan sudah dilakukan rapid test pada hari Sabtu 23 Mei 2020 dan kami akan lanjutkan pengambilan swab pada kontak erat pada hari ini. Yang kedua, dan kami sampaikan juga laporan perkembangan ODP maupun PDP yang terjadi sebelum diberlakukannya PSBB dan selama PSBB jilid 1 dan 2, yaitu yang pertama adalah ODP yang tercatat pada sampai tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 746 orang. Kemudian ODP dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 25 bulan 5 2020 pertambahannya sampai dengan kemarin yaitu sebanyak 859 orang, meningkat 113 orang. Dan untuk PDP pada sampai dengan tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 95 orang dan sampai tanggal 25 bulan 5 2020 sebanyak 168 orang atau meningkat 73 orang. Untuk PDP yang meninggal sendiri yang tercatat sampai tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 31 orang. Kemudian yang tercatat sampai dengan tanggal 25 bulan 5 2020 sebanyak 57 orang atau meningkat 26 orang. Dengan demikian untuk kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Indramayu dari mulai tanggal 8 April sampai dengan hari ini berjumlah total sebanyak 15 orang dengan sembuh 3 orang dan meninggal 3 orang. Dan selain kasus yang terkonfirmasi ini, yang harus menjadi titik berat lagi adalah terjadinya peningkatan kasus kenaikan angka PDP yang meninggal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan perkembangan kasus COVID-19 ini. Dan untuk mempercepat penanganan kasus COVID-19 di Indramayu, kami telah bekerja sama dengan Laboratorium FK Uswagati Cirebon untuk pemeriksaan swab selain dengan BTKLPP, Kemenkes, dan Labkesda Dinkes Provinsi. Yang ketiga, kami sampaikan juga telah dikeluarkannya surat edaran dari Kemenkes nomor HK 0201 Menkes 335/2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja, sektor jasa dan perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Ini dikeluarkan untuk mengurangi atau mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia yang berhubungan dengan sektor jasa dan perdagangan, yaitu yang di dalamnya berisi tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan untuk pengendalian penyakit COVID-19 untuk pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha pada sektor jasa dan perdagangan di area publik, dan juga untuk pekerja dan juga untuk konsumen atau pelanggan. Kami akan sebarkan protokol tersebut melalui infografis supaya lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang keempat, dan kami sampaikan kembali bahwa penularan COVID-19 ini adalah melalui droplet spray, artinya melalui percikan ludah saat orang bersin, batuk, dan berbicara. Kemudian melalui kontak erat seperti cium tangan atau berjabat tangan dan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi karena virus corona ini, karena virus ini bisa bertahan berjam-jam atau berhari-hari.
Untuk itu, pencegahan yang paling efektif adalah dengan 3 hal. Yang pertama, lakukan physical distancing atau social distancing dengan menjaga jarak atau hindari kerumunan. Yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Diperkirakan pasca Idul Fitri ini akan timbul peningkatan kasus akibat adanya mudik, penumpukan di area belanja seperti mal atau pasar modern atau pasar tradisional, dan juga tempat area publik yang dipakai untuk berkumpul. Untuk itu, kami dari Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Indramayu memohon dengan sangat kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu untuk mematuhi semua protokol kesehatan yang telah dibuat, baik selama PSBB maupun sesudah PSBB. Sayangilah kesehatan tubuh Anda dimulai dari Anda sendiri dan keluarga Anda. Kami mohon doa kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu agar saudara kita yang sakit dapat segera sembuh dan kita yang sehat agar bisa terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Indramayu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.